Sumber daya alam dan masyarakat. Sumber daya alam merupakan aset penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Manusia bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti eh, pangan, air, dan energi. Definisi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia atau mikroorganisme. Nah, kalau sumber daya alam non-hayati, sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti tanah, air, dan udara, dan mineral. Sedangkan jenis-jenis sumber daya alam itu sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria seperti ketersediaan, kegunaan, dan kelestariannya. Adapun jenis-jenis sumber daya alam itu terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan ketiga sumber daya alam yang tidak dapat diterpadukan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam secara alami seperti air, tanah, dan energi. Matahari, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu lama untuk terbentuk seperti minyak bumi, gas, dan alam batu bara. Terus sumber daya alam yang terbarukan itu seperti apa? Nah, sumber daya alam yang terbarukan yaitu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan teknologi seperti energi angin, energi air, dan energi panas bumi. Adapun peran sumber daya alam bagi masyarakat itu juga terbagi menjadi 3. Ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ekonomi itu sumber daya alam menjadi basis ekonomi baik dalam skala lokal maupun global. Terus yang kedua itu sosial. Nah, sumber daya alam mempengaruhi struktur sosial budaya masyarakat seperti pola hidup manusia dan sistem mata pencarian. Terus yang lingkungan. Nah, yang lingkungan ini sumber daya alam mempengaruhi bagian integral dan dari ekosistem dan kelestariannya sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Tantangan pengolahan sumber daya alam. Tantangan pengolahannya itu seperti apa? Yaitu yang dihadapkan banyak tantangan seperti eksploitasi berlebihan, yang pemanfaatan sumber daya alam itu melebihi kapasitas regenerasinya. Nah, yang kedua, kerusakan lingkungan. Nah, degradasi kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia seperti polusi dan pencemaran. Terus yang ketiga ini penting, perbedaan kepentingan antara pengguna sumber daya alam seperti antara pengusaha dan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam ini juga ada 3. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, akses dan partisipasi, memberikan masyarakat akses terhadap informasi, teknologi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, lembaga dan jaringan, membangun lembaga dan jaringan masyarakat yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Praktik terbaik pengelolaan sumber daya alam itu dari konservasi ke rehabilitasi, terus ke penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan efisiensi konservasi. Terus kebijakan dalam regulasi terkait sumber daya alam. Nah, kebijakan dan regulasi berperan penting dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang mencapai keadilan dan berkelanjutan. Peraturan perundang-undangan menentukan aturan main dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan nasional. Nah, ini merupakan pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam. Terus rencana tata ruang itu menentukan alokasi ruang yang untuk berbagai aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Studi kasus pengelolaan sumber daya alam. Mempelajari studi kasus dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam
tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam dan dilakukan di berbagai wilayah. Pengelolaan hutan, studi kasus pengelolaan hutan di Indonesia dengan fokus pada peran masyarakat lokal dan strategi konservasi. Nah, pengelolaan perikanan, studi kasus pengelolaan perikanan di laut Indonesia dengan fokus pada upaya mengurangi penangkapan ikan yang berlebihan. Adapun kesimpulan dan rekomendasi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Yang pertama itu ada kemitraan, pengembangan kapasitas, dan penelitian dan inovasi. Pentingnya kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelola sumber daya alam. Terus yang kedua, pengembangan kapasitas, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Terus yang ketiga, penelitian dan inovasi, mendorong penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan sumber daya alam. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye.